Anak semuanya, apa kabar? Hari ini salam sehat selalu. Nah, ketemu lagi dengan saya, Jeff Dedi, yang akan menemani kalian belajar tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Materi ini berada di tema 1, subtema 1, kelas 4, pelajaran tematik. Nah, pada kali ini kita akan mengenal bentuk-bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita melalui video ini adalah diharapkan anak-anak setelah mengamati video dan gambar, anak-anak dapat menyebutkan jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia. Lalu, anak-anak juga diharapkan dapat mengidentifikasi dan memberikan contoh sikap-sikap apa yang mampu menghargai keberagaman, dan bisa memberi contoh juga sikap-sikap yang tidak menghargai keberagaman. Lalu, selain itu kalian juga diharapkan dapat menyebutkan jenis-jenis alat musik dan cara penggunaannya. Lalu yang terakhir, anak-anak juga diharapkan dapat menjelaskan cara suatu benda menghasilkan bunyi. Nah, oke, kita langsung saja. Nah, di Indonesia ini adalah negara yang sangat beraneka ragam budayanya, lalu agama, dan juga bahasa daerahnya. Sebagai warga negara yang baik, kita wajib menghargai keberagaman tersebut. Nah, jadi kita harus menghargai walaupun ada banyak saudara-saudara kita yang berbeda dengan kita. Nah, di sini ada gambar nih. Ada salah satu contoh keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, di gambar ini ada menari, dan juga di belakangnya ada bentuk bangunannya yang sangat indah. Nah, tahu ini penari dari mana? Kalau dilihat dari gambarnya, pasti kalian tahu ya. Ini adalah gambar penari Bali, dan di belakangnya itu adalah rumah adat Bali. Nah, kita akan mengenal lagi budaya-budaya lainnya dan keberagaman lainnya yang ada di Indonesia. Oke, kita lihat yang selanjutnya. Tadi kan sudah disebutkan ada jenis-jenis keberagaman yang ada di Indonesia, itu ada banyak. Di antaranya ada keberagaman suku bangsa, ada bahasa, ada rumah adat, ada tarian, ada pakaian tradisional, ada senjata tradisional, dan juga alat musik tradisional. Nah, kita akan mengenal satu persatu, mulai dari yang pertama adalah keberagaman suku bangsa. Beragaman suku bangsa yang ada di Indonesia. Kita tahu dulu nih, apa sih suku bangsa itu? Nah, suku bangsa adalah sekelompok golongan yang hidup bersama di suatu tempat dan memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Di sekelompok masyarakat atau orang yang hidup di suatu daerah. Lalu mereka itu, kelompok itu memiliki ciri-ciri budaya yang sama. Oke, kita akan melihat mulai dari suku bangsa yang ada di Pulau Sumatera. Ada suku Gayo yang
berasal dari daerah Aceh, lalu ada Wasema dari Sumatera Selatan, lalu ada Anak Dalam dari Jambi, ada Batak Karo dari Sumatera Utara, ada Talang Mamak dari Riau, lalu ada Minangkabau dari Sumatera Barat, dan ada suku Enggano dari Bengkulu. Oke, selanjutnya setelah dari Pulau Sumatera, oke kita ke Pulau Jawa. Nah, di Pulau Jawa juga ada macam-macam nih sukunya. Nah, kita sebagai orang yang tinggal di Pulau Jawa, kita juga harus mengenal nih suku apa saja yang ada di pulau kita. Nah, mulai dari Jakarta, itu ada suku Betawi, lalu suku Baduy ada di Banten, suku Sunda ada di Jawa Barat. Nah, di daerah tempat tinggal kita itu banyak orang-orang suku Sunda. Lalu ada juga Jawa. Jawa itu asalnya dari daerah Jawa Tengah, Yogyakarta, dan juga Jawa Timur. Lalu ada suku Madura. Suku Madura juga berasal dari daerah Jawa Timur, tepatnya dari Pulau Madura. Oke, selanjutnya suku bangsa yang ada di Pulau Bali. Nah, Pulau Bali ada suku Bali. Lalu ada juga suku Sasak yang berasal dari Nusa Tenggara Barat atau NTB. Suku Alor dari Nusa Tenggara Timur. Lalu ada juga suku-suku yang berada di Pulau Kalimantan. Ada banyak juga nih. Yang pertama adalah suku Tidung yang berasal dari Kalimantan Utara. Lalu suku Dayak dari Kalimantan Barat, suku Banjar dari Kalimantan Selatan, lalu suku Dayak Bakumpai dari Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan. Kita beralih ke Pulau Sulawesi. Nah, di Pulau Sulawesi ada suku Sangihe Talaud dari Sulawesi Utara, lalu suku Ampana dari Sulawesi Tengah, salah. Lalu ada suku Toraja. Toraja itu berada di Sulawesi Selatan. Suku Bugis dari Sulawesi Tenggara, dan ada suku Mandar dari Sulawesi Barat. Nah, kita pindah lagi ke daerah Maluku, Pulau Maluku. Nah, ada suku Ambon dari Maluku, lalu ada suku Seram dari Maluku Utara. Nah, lalu kita akan ke Pulau Papua. Nah, Pulau Papua ini ada suku Asmat dan suku Dani. Itu suku-suku yang ada di Indonesia. Nah, sebenarnya ada banyak suku yang ada di Indonesia. Nah, yang tadi Bapak sebutkan hanya beberapa contoh saja. Untuk lebih banyak lagi, nanti kalian bisa cari tahu sendiri. Bisa cari tahu melalui buku, bisa juga melalui internet. Nah, atau bisa juga tanya ke orang tua ataupun saudara ataupun teman-teman kalian untuk menambah wawasan kalian tentang keberagaman suku yang ada di Indonesia. Oke, selanjutnya kita masuk ke keberagaman selanjutnya, yaitu adalah keberagaman bahasa. Nah, selain tadi ada banyak suku, di Indonesia juga ada banyak bahasa. Bahkan setiap tempat pasti memiliki bahasa yang berbeda. Nah, sini apa sih bahasa itu? Bahasa adalah alat komunikasi yang digunakan oleh manusia. Jadi kalau kita berkomunikasi atau berinteraksi dengan teman ataupun saudara ataupun keluarga, pasti kita menggunakan bahasa. Nah, lalu apa sih yang dimaksud bahasa daerah?
Bahasa daerah adalah bahasa yang dipakai oleh masyarakat di daerah tertentu. Jadi sesuai dengan daerahnya masing-masing. Nah, misalnya oleh masyarakat yang tinggal di daerah sekitar kita, bahasa daerahnya apa coba? Pasti kalian tahu kan? Kebanyakan bahasa yang digunakan oleh penduduk di daerah tempat tinggal kita, yaitu di Jawa Barat, adalah bahasa daerahnya bahasa Sunda. Lalu, di sini ada contoh-contoh bahasa yang ada di Indonesia. Mulai dari Pulau Sumatera, ada bahasa Aceh, ada bahasa Batak, ada bahasa Melayu, ada bahasa Minang, ada bahasa Jambi, dan bahasa Mentawai. Lalu di Pulau Jawa ada bahasa Jawa, ada bahasa Sunda, ada bahasa Betawi, dan juga ada bahasa Madura. Nah, di Pulau Bali ada bahasa Bali, Nusa Tenggara ada bahasa Sasak, ada juga bahasa Sumbawa. Nah, di Kalimantan Barat, di Kalimantan ada bahasa Bahau, ada bahasa Kayan, dan juga bahasa Banjar. Nah, di Pulau Sulawesi ada bahasa Bugis, Bobongko, ada Batuy, lalu ada Budong-Budong. Lalu di Pulau Maluku ada bahasa Amblau, Babar, bahasa Buru. Nah, dan di Pulau Papua ada bahasa Asmat dan bahasa Dabu. Itu contoh-contoh beragaman bahasa yang ada di Indonesia. Ada banyak lagi bahasa lainnya. Silahkan kalian cari informasinya lebih banyak lagi. Selanjutnya, ini ada keberagaman rumah adat. Baik tadi bahasa dan juga suku, ada juga rumah adatnya nih. Rumah adatnya sangat antik-antik loh. Dan tiap daerah mempunyai keunikan tersendiri. Ini ada beberapa contoh rumah adat dan daerah asalnya. Nah, rumah adat adalah rumah khas suatu daerah yang bentuknya disesuaikan dengan kondisi lingkungan masyarakat setempat. Nah, ini contoh rumah Bolon adalah rumah adat dari Sumatera Utara. Lalu rumah Joglo dari Jawa Tengah dan Yogyakarta. Lalu rumah Baduy dari Banten, rumah Gadang dari Sumatera Barat. Lalu rumah Aceh atau Prongbade dari Aceh, dan rumah Limas dari Sumatera Selatan. Lalu berikutnya ada rumah adat Sunda atau rumah Sunda berada di Jawa Barat. Lalu rumah Kebaya berada di DKI Jakarta. Lalu rumah Gapura Candi Bentar dari Bali. Lalu rumah Panjang dari Kalimantan Barat. Rumah Tongkonan dari Sulawesi Selatan. Lalu ada Honai dari Papua. Nah, itu contoh-contoh rumah adat yang ada di Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke keragaman tarian. Itu kalian juga pernah melihat di TV ataupun di internet ada tampilan-tampilan tarian yang sangat indah. Nah, di Indonesia itu ada macam-macam tariannya, tiap daerah berbeda-beda. Nah, tarian itu apa sih? Tarian adalah bentuk kesenian yang memadukan antara gerakan tubuh dan iringan musik. Nah, pasti di antara anak-anak juga ada ya yang hobi menari. Nah, bagi yang hobi, silahkan lebih giat lagi belajar agar bisa menari dengan
baik dan indah. Ini ada nama-nama tarian dan daerah asalnya. Yang pertama ada tari Cak dari Bali, lalu ada tari Jaipong dari Jawa Barat, lalu ada tari Pendet dari Bali, lalu ada tari Saman dari Aceh, lalu ada tari Tortor dari Sumatera Utara, dan juga ada tari Piring dari Sumatera Barat. Selanjutnya ada tari Serimpi dari Yogyakarta, ada tari Gambyong dari Jawa Tengah, ada tari Sekapur Sirih dari Jambi, ada tari Ponorogo dari Jawa Timur, ada tari Musyo dari Papua, dan ada tari Yapong dari Jakarta. Oke, selanjutnya kita masuk ke keragaman pakaian tradisional. Nah, pakaian tradisional itu apa sih? Pakaian tradisional adalah pakaian khas suatu daerah yang digunakan dalam acara adat. Misalnya ada acara perkawinan nih yang sering digunakan saat upacara adat perkawinan itu pasti tiap adat, tiap daerah berbeda-beda pakaiannya ya, sesuai dengan tradisinya di daerah masing-masing. Nah, pakaian adat ini disesuaikan dengan kondisi alam dan sosial masyarakatnya. Nah, pakaian adat ini biasanya digunakan pada acara tertentu seperti pesta adat atau pernikahan. Oke, berikutnya ini ada contoh-contoh pakaian adat tradisional yang berada di Indonesia. Ini ada ule balang dari Aceh, lalu ada pakaian ulos dari Sumatera Utara, lalu bundo kanduang dari Sumatera Barat, lalu Melayu dari Riau, tulang bawang dari Lampung, lalu ada pangsi dari Banten, juga Jawa Barat, lalu ada Betawi dari DKI Jakarta, lalu ada kebaya dari Jawa Barat. Nah, selain kebaya dari Jawa Barat juga di Jawa Tengah juga menggunakan kebaya, hanya berbeda ya modelnya dan jenisnya, namanya sama ya. Lalu ada juga safari dan kebaya itu dari Bali, lalu king baba dari Kalimantan Barat, lalu ada taa dan sapak dari Kalimantan Utara, lalu ada pakaian adat Mandar dari Sulawesi Barat, lalu bodo dari Sulawesi Selatan, lalu ewer dari Papua Barat. Itu pakaian adatnya yang indah-indah ya, beraneka ragam, semuanya sangat baik. Oke, selanjutnya ini ada keragaman senjata tradisional, juga ada bermacam-macam. Nah, senjata tradisional biasa digunakan sebagai pelengkap pada pakaian adat. Jadi saat menggunakan pakaian adat, biasanya senjata tradisional itu juga digunakan. Jadi untuk memperindah dan menjadi ciri khas dari tiap-tiap daerah. Nah, ada yang pertama ini rencong, senjata tradisional dari Aceh, lalu kurambiak dari Sumatera Barat, lalu klewang dari Sumatera Selatan, golok dari Jakarta, lalu kujang dari Jawa Barat, keris dari Jawa, lalu celurit dari Sumatera, badik dari Sulawesi, dan juga ada mandau dari Kalimantan Timur. Dayak, senjata tradisionalnya adalah mandau. Lalu berikutnya, nah di sini ada keragaman alat musik tradisional.
Tahu alat musik? Nah, ada banyak kan alat musik, tapi yang kali ini adalah alat musik tradisional. Apa sih alat musik tradisional itu? Alat musik tradisional adalah alat musik khas suatu daerah yang digunakan sebagai kesenian tradisional daerah. Nah, oke, berikut Bapak akan tampilkan contoh-contoh alat musik tradisional itu. Yang pertama, angklung. Nah, angklung. Kalian di kelas 2 dan 3 kan pernah bermain angklung bersama ya, juga mengikuti ekskul angklung. Nah, angklung ini termasuk alat musik tradisional dari daerah Jawa Barat. Lalu ada sasando, ini dari Rote, Nusa Tenggara Timur. Lalu ada gamelan, itu biasa digunakan oleh masyarakat di Sunda, Jawa, dan Bali. Lalu kolintang, pernah kan kalian melihat kolintang? Ini pernah, karena kakak-kakak SMP biasanya suka menampilkan alat musik tradisional ini. Nah, kolintang ini berasal dari Sulawesi Selatan. Lalu ada tifa, ini tifa berasal dari Papua. Lalu ada rebab dari Jawa Barat, dan juga ada kecapi. Kecapi berasal dari Sulawesi Barat dan juga biasa digunakan juga di Jawa Barat ya. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke pelajaran berikutnya. Nah, cara benda menghasilkan bunyi. Oke, tadi kan kita sudah melihat dan mengamati ada banyak alat musik tradisional. Nah, alat musik ini tentunya pasti bisa menghasilkan bunyi. Nah, bagaimana sih caranya? Oke, yang pertama, alat musik tradisional di Indonesia itu sangat beraneka ragam. Nah, alat musik tersebut juga menghasilkan bunyi yang beraneka ragam. Setiap alat musik pasti bunyinya berbeda, ya. Dan juga cara memainkannya pun berbeda-beda. Nah, apa sih bunyi itu? Bunyi adalah getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Nah, bunyi dihasilkan atau berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut. Lalu bunyi itu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Jadi awalnya dari getaran ya, suatu benda yang mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar sehingga menimbulkan gelombang yang bisa ditangkap oleh alat pendengaran kita, yaitu telinga ya. Pasti jika kita mendengarkan musik, nah, kita juga bisa menikmati musik tersebut. Itu karena ada benda alat musik itu menghasilkan bunyi. Oke. Nah, berikut adalah jenis-jenis alat musik dan cara memainkannya. Nah, karena berbeda-beda atau beragam jenis alat musik, dan pasti setiap alat musik cara memainkannya juga berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, berikut cara memainkan alat musik itu dibagi menjadi beberapa macam ya cara memainkannya. Yang pertama, ini alat musik yang cara memainkannya ditiup. Nah, ada contohnya saksofon, harmonika, klarinet, lalu flute, lalu tuba, lalu ada seruling, ada trompet, dan juga ada trombone ya.
Nah, alat musik yang ditiup ini bisa menghasilkan bunyi karena udara yang ditiupkan bergetar saat melalui lubang-lubang alat musik sehingga menghasilkan gelombang bunyi, ya. Jadi udara yang masuk yang kita tiup ke alat musik itu bergetar dan menghasilkan bunyi jika masuk ke lubang-lubang yang ada di alat musik tersebut. Lalu berikutnya, alat musik yang cara memainkannya dipukul. Pukul ada macam-macam juga nih. Ada calung yang terbuat dari bambu, lalu ada ketipung, lalu ada gamelan, ada kolintang, lalu ada tiplak, ada rebab. Maaf, bukan rebab. Ini ada tamborin, ya. Maaf, ini bukan rebab, ini tamborin. Rebana. Rebana dan juga ada triangle. Nah, triangle ini juga dipukul. Nah, kenapa alat musik yang dipukul ini bisa menghasilkan bunyi? Karena getaran pada bagian alat musik yang dipukul akan menghasilkan bunyi. Misalnya pada ketipung ini, saat dipukul bagian kulit atau membran ketipung ini akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Sama pada calung ini, saat dipukul bagian bambu itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Lalu berikutnya, ini ada alat musik yang cara memainkannya digesek. Ada banyak, ya. Ada viola, ada cello, ada double bass, arbab, rabab, tehian, sukong, raba, rebab, erhu. Lalu ada juga lagia, ada tarawangsa, ada yangkin, ada taegeyum, dan arbabu. Ini semuanya alat musik yang cara memainkannya digesek. Nah, kenapa alat musik yang digesek ini bisa menghasilkan bunyi? Karena terjadi gesekan pada bagian alat musik yang menimbulkan getaran dan menghasilkan bunyi. Oke, berikutnya alat musik yang cara memainkannya dipetik. Ada contohnya di sini gitar, lalu ada gitar, lalu ada mandolin, lalu ada sasando, lalu ada sitar, ada kecapi, ada banjo, dan ada ukulele. Semuanya alat musik yang dipetik cara memainkannya. Nah, kenapa bisa menghasilkan bunyi ketika dipetik? Karena getaran pada bagian yang dipetik, yaitu dawainya atau senarnya, kalau gitar akan menghasilkan bunyi. Jadi semuanya diakibatkan karena getaran. Nah, itu alat musik yang dipetik. Nah, sekarang ada juga ini alat musik yang cara memainkannya digetarkan atau digoyang. Nah, ada marakas, ada kabasa, ada sakerbel, ada binzasara, ada flagstone, ada angklung, dan ada tamborin. Semuanya digoyangkan atau digetarkan agar menghasilkan bunyi. Kenapa bisa menghasilkan bunyi? Karena bagian yang bersentuhan saat alat musik digetarkan menghasilkan bunyi. Ya, itu alat musik yang digoyangkan. Lalu berikutnya adalah, nah, setelah kalian mengamati dari awal video ini,
ada tugas. Tugas yang pertama yaitu kalian nanti siapkan atau salin tabel yang ada di tampilan video ini, atau Bapak sudah share ya yang di Google Classroom, ada materinya dan ada tugasnya. Nanti kalian bisa lihat, lalu bisa salin tabelnya untuk tugas pertama ini, lalu isi titik-titiknya. Sini sudah ada contoh yang Bapak berikan. Misalnya nomor 1, ini ada Pulau Sumatera, lalu daerahnya Aceh, suku bangsanya itu ada Aceh, Gayo, dan Tamiang. Lalu jenis keberagaman rumah adatnya ada rumah Rongbade. Lalu tarian daerahnya tari saman, alat musiknya gendrang dan canang. Ini contoh ya. Nah, untuk nomor 2 sampai 6 silakan kalian isi. Boleh berdasarkan yang tadi Bapak jelaskan, atau kalau kalian tahu yang lainnya, kalian bisa menambahkan ya. Bebas, jangan hanya berpatokan pada yang ada di materi. Kalian bisa cari tahu lagi informasi lainnya untuk mengisi tabel ini ya. Nanti silakan kalian salin di buku tulis tematik, lalu hasilnya nanti difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Ini tugas yang pertama. Lalu tugas berikutnya, setelah kalian tadi melihat dan menyaksikan ada beraneka ragam keberagaman yang ada di Indonesia. Nah, sini ada tugas yang kedua. Sama, nanti kalian buat tabelnya, salin di buku tulis tematik, lalu isi. Ini ada 2 tabel. Yang pertama, kalian menuliskan sikap atau contoh sikap yang menghargai keberagaman. Tulis silahkan di kolom yang belum diisi. Nah, Bapak di sini sudah memberikan satu contoh. Misalnya untuk sikap yang menghargai keberagaman di kolom atas. Contohnya bermain bersama dengan teman yang berlainan agama. Berarti kita menghargai keberagaman. Lalu untuk contoh yang kolom kedua, ini contoh sikap yang tidak menghargai keberagaman. Nah, ini tentunya tidak boleh ditiru ya. Ini contohnya misalnya bermain hanya dengan teman yang satu bangsa saja. Ini contoh yang sikap tidak menghargai keberagaman. Nanti silakan kalian isi sampai dengan nomor 5. Lalu nanti kalau sudah selesai silahkan difoto lalu dikirim ke Google Classroom ya. Lalu ada lagi nih tugas yang terakhir. Tugasnya berdasarkan video yang tadi Bapak jelaskan ya. Tugas yang ketiga yaitu tuliskan cara memainkan alat musik berikut dengan melengkapi tabel berikut. Ini sudah ada contohnya. Nomor 1, alat musiknya biola, cara memainkannya digesek, lalu proses terjadinya bunyi. Gesekan terhadap senar biola dapat menghasilkan getaran dan menghasilkan bunyi. Nah, untuk nomor 2 sampai 6 itu tugas kalian ya. Silahkan kalian cari alat musik lainnya, lalu tulis cara memainkannya dan tulis proses terjadinya bunyi. Silahkan jelaskan ya. Oke, mengerti semuanya? Ya, semoga kalian bisa memahami ya. Kalaupun ada yang belum memahami, silahkan bisa cari tahu dari buku ataupun dari internet. Pasti ada banyak informasi tentang tugas-tugas ini. Nah, tetap semangat ya belajar.
Silakan kalian kerjakan tugas-tugasnya dengan baik. Nah, semua tugasnya dari tugas 1 sampai tugas 3 nanti kalau sudah selesai difoto lalu dikirim ke Google Classroom. Oke, semoga semuanya memahami ya apa yang Bapak berikan ini dari ketiga tugas ini. Kalaupun ada yang kurang dipahami mengenai tugas, silahkan bisa menghubungi Bapak ya lewat WhatsApp, silahkan japri. Jadi Bapak akan berusaha untuk membantu. Nah, sekian penjelasan dari Bapak tentang materi keberagaman ini. Nah, semoga apa yang Bapak sampaikan bisa menambah wawasan kalian. Nah, tentunya kita juga harus bisa saling menghargai dan menghormati keberagaman yang ada di sekitar kita, ya. Karena keberagaman itu merupakan kekayaan bangsa Indonesia. Karena meskipun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu tujuan, ya. Sesuai dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang ada di bangsa kita. Itulah tadi penjelasan Bapak melalui video tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Sekian penjelasan dari Bapak, semoga bermanfaat dan kalian tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran selanjutnya ya. Oke, selamat pagi, dadah semuanya, semangat ya, salam sehat semuanya, terima kasih.